Halo Pak Syamsul. Halo Mbak. Halo. 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 Oke, hari ini kita akan mereaksikan kisah perjuangan anak dengan kanker dalam Story of APK. Nah, APK ini adalah anak pita kuning. Anak-anak dengan kanker yang menjadi dampingan pita kuning, mereka itu berasal dari keluarga prasejahtera. Kalau Mbak Anita dengar kata kanker, yang terlintas di benak Mbak Anita apa? Challenge. Rontok rambutnya ya. Itu kayaknya penyakit yang belum bisa sembuh ya. Kanker itu bisa disembuhkan. Itu penyakit berbahaya mungkin ya. Kemudian karena dia kan ada sel-sel yang abnormal gitu tumbuh di dalam tubuh kita. Kemudian untuk pengobatannya jangka panjang dengan biaya nggak sedikit. Kemudian dari efek sampingnya sendiri kan mungkin yang luar biasa dibandingkan dengan penyakit-penyakit lainnya. Karena kami mendampingi anak-anak dengan kanker, kalau seandainya di benak Mas Ahmad, kanker pada anak itu gimana? Saya belum ada pengalaman tentang kanker pada anak gitu. Tapi secara umum kanker yang saya tahu itu dia butuh support dari orang-orang gitu ya. Menurut aku kayak satu takdir yang nggak deserve sih, maksudnya gimana ya, anak-anak gitu mereka penerus, mereka punya potensi untuk gimana nanti satu country, satu society ke depannya gitu. Jadi ketika kemudian quote unquote dikaruniakan oleh kanker, kayak menurut aku mereka nggak deserve itu gitu. Sedih sih yang pasti, kasihan anaknya, kasihan orang tuanya, semuanya, karena akan banyak sekali perjuangan yang dilakukan baik anak sendiri maupun orang tuanya gitu. Kalau melihat anak berarti dia masih punya perkembangan sel yang bagus ya. Kemungkinan recovery-nya juga akan bagus. Potensi buat sembuhnya juga kemungkinan lebih besar. Kalau setahu saya, kanker pada anak itu mungkin berbeda dengan kanker pada orang dewasa pada umumnya ya. Karena kalau untuk orang dewasa itu kebanyakan mungkin karena faktor lingkungan atau faktor pola hidup yang nggak sehat. Tapi kalau pada anak-anak itu sendiri sih mungkin karena kebanyakan dari faktor genetika atau faktor keturunan dari orang tuanya itu. Itu sih Mbak. Kemal itu sakitnya awal 2016 di bulan Februari. Waktu itu Kemal mengalami muntah, setiap bangun tidur tuh pasti muntah. Nah, saya tuh nggak tahu kalau muntah itu awal-awal terjadinya tumor otak. Nah, pas gitu dia main sama teman-teman. Nah, terakhir itu main jatuh 3 hari 3 malam itu nggak bisa tidur, Kak. Saya mengalami juga di anak saya ya, karena ini beliau menjelaskan tentang deteksi gimana gejala kanker itu bisa timbul. Karena saya punya anak juga, dia kalau misalkan entah lelah atau misalkan habis kena panas itu suka mimisan. Jadi mungkin kita bisa lebih aware buat orang tua nih, terutama buat ibu yang sering ada di rumah ininya, buat memperhatikan anak kita gimana supaya khawatir karena penyakit ini, terutama kanker ya. Mudah-mudahan sih tidak terkena ke kita semua ya, terutama kanker itu belum ada obatnya gitu. Nah, lalu saya bawa dia ke dokter dekat rumah. Terus dokter menyarankan, Bu, kayaknya sih prediksi saya Kemal itu punya penyakit tumor otak di kepala. Tapi saya shock banget waktu itu, Kak. Pas gitu kalau ibu nggak percaya nanti saya rujuk. Di sini juga kita lihat ya reaksi orang tua di mana dia melihat pertama anaknya itu ada sesuatu yang berbeda gitu, kayak muntah dan juga tadi mimisan misalkan pernah saya alami. Terus juga dia pasti akan langsung bereaksi bawa ke dokter, di mana dia akan cari dokter terdekat untuk proses biar anaknya bisa sembuh. Pas sudah ketahuan hasilnya, Kemal itu kena tumor otak di batang otak, tumornya udah 4,8 dan sudah pecah, Kak. Lalu dianjurkan untuk segera dioperasi. Kalau tidak akan menyebabkan semua jaringan utuhnya kena, kata dokternya gitu.
yang nggak mau ya saya terimalah apa saran dokter. Yang penting itu terbaik buat Kemal dan Kemal bisa sembuh dok, kata saya gitu. Dan tentunya akan sedih sekali buat orang tua, terutama ibu, tidak juga ayah ya. Dalam hal ini saya menonton di sini juga sebagai orang tua dari ayah ya. Kalau sudah tahu anaknya punya sakit seperti itu dan harus treatment khusus dan lain-lain, pastinya akan sedih ya. Siapapun orang tua pasti akan sedih. Waduh, shock banget Kak, apalagi dari neneknya, apalagi saya sebagai orang tuanya ya, bener-bener shock, terpukul, pokoknya sedih banget deh Kak. Setiap hari tuh ngurusin dia, nangis terus. Ya Allah, kata, kok bisa ya anak saya bisa terkena kanker otak, padahal tuh dia sehat banget waktu bayinya, sampai berapa tahun, sedih lah Kak saya. Sedih kalau apalagi kalau dia, ibu kapan sih Kemal bisa jalan lagi kayak dulu? Ya kan sekarang juga Kemal udah bisa jalan, cuman jalannya Kemal itu belum kayak seperti anak normal biasanya. Jadi Kemal butuh waktu. Ya sabar, yang penting Kemal selalu semangat, kata dok. Kayak saya juga dan kata dokternya juga. Dari sini saya mendapat banyak pelajaran dari Mama Kemal bahwa dengan reaksi seperti itu jangan main-main gitu loh istilahnya, untuk muntah aja itu bisa menimbulkan efek yang lebih daripada kita harapkan, seperti itu sih. Dan saya nggak expect, maksudnya dengan muntah itu kita tahu bahwa oh ini gejala loh, nggak main-main gitu. Jadi harus maksudnya secepat mungkin kita bisa maksudnya untuk berobat anak, membawa anak ini ke dokter, jangan sampai nantinya kita terlambat gitu. Sedih kalau saya cerita, maksudnya kalau flashback yang waktu sakit itu emang sedih banget kan mereka. Tiap hari pasti nangis ngurusin Kemal. Orang udah seperti bayi, gimana sih bayi yang nggak berdaya gitu, paling hanya tiduran aja, paling matanya kok melotot ke atas, kali ini pokoknya sama menyebut ayah. Aku nggak bisa ngebayangin sih soalnya anakku nih lagi batuk pilek. Kemarin kita ke UGD di Nemu. Itu aku tuh udah sedihnya ampun-ampun, jadi ngebayangin si ibu ini punya anak dokter bilang cancer. Top deh, maksudnya bisa struggling, berjuang sama challenge-nya dari pertama sampai sekarang. Mungkin kalau aku di posisi itu nggak bisa sekuat si ibu ini ya. Speechless lah. Mau bilang semangat kayak klise, tapi ya mungkin cuma itu kuncinya ya, semangat. Gejalanya pucet, gak mau makan, gak nafsu makan. Maamnya 2 sendok keluar lagi gitu, maam 2 sendok keluar lagi. Baru tahu kalau ternyata anak gak mau makan, terus pucet, itu ada hubungannya dengan kanker ya. Kadang-kadang kan yaudah gitu, anak-anak emang begitu gitu. Diajak ke spesialis 2 kali, tapi nggak ada perubahan, tetap aja kayak gitu. Cuma pas malam terakhir itu saya ingat malam Jumat jam 11:30 malam dia tuh kayak ngeden 3 kali, gitu. Habis itu kayak matanya udah kabur, satu ke sana, satu ke sini. Udah ditanya itu udah gak respon apa-apa, diajak ke Puira Harja, dibilang kok sampai pucat gini, kenapa ibu? Kita juga nggak bisa jawab karena kita nggak tahu juga. Habis itu dicek darah semua, dibilang ibu ini HB-nya rendah sekali, 1 koma, katanya nggak bisa di sini, harus dirujuk ke Sangla. Jam 3 pagi langsung dirujuk ke Sangla. Kalau pas sebelum kemo dia biasa aja, nggak mau diabetes, tapi pas udah kemo tuh 2 bulan kemo, pokoknya kemo pertama sama kedua tuh benar-benar drop dia. HB-nya rendah, dianya nggak nafsu makan, rambutnya rontok. Saya sih selalu bilang ya, doa kan ya, setiap ucapan doa, Saka kuat, Saka sehat, kita selalu tanamin ke dia. Kalau pas ke rumah sakit itu, Saka ke rumah sakit dulu ya, kita biar sehat, gitu aja sih, nguatin dia. Semangat ya ibu-ibu ya, tidak semua orang dikasih
amanah sama Tuhan gitu kan. Walaupun itu adalah sakit buat anak yang sangat kita sayangi, tapi ibu-ibu harus percaya, ibu-ibu harus semangat terus untuk kebaikan ibu-ibu sendiri, untuk kebaikan anak-anak ibu. Ibu harus tetap berjuang, mengusahakan dan mendoakan yang terbaik untuk anak-anak ibu. Nggak semua ibu mampu menjadi seperti ibu, jadi ibu harus tetap semangat. Namanya juga kebutuhan anak ya, kalau ya kayak orang kita sih, saya sama papanya bisa aja kan kita kekurangan, maksudnya kan makan seadanya, tapi kan kalau untuk anak nggak bisa, mau ada ataupun nggak ada harus ada, karena memang dia harus, nggak bisa, saya juga nggak bisa harus skip kebutuhan dia gitu, susu ataupun nggak bisa, ada ataupun nggak ada kita akan berusaha nyari buat dia, pinjem ke ibu saya, ke ibunya dia, ke kerabat dekat aja sih. Kalau memang udah benar-benar nggak ada, ya pernah sih sempet jual kulkas juga dulu karena emang benar-benar nggak tahu lagi mau kemana. Ya, ternyata berat. Yang paling berat memang ketika kanker itu lingkungannya sih. Lingkungan yang bikin si pasien ini semakin berat gitu ya. Khususnya anak tuh dia lebih butuh support gitu. Terus disupport. Kalau sudah orang tuanya semangatnya turun, maka anaknya akan turun gitu. Jadi beberapa pengalaman saya tuh ada teman saya tuh dia anaknya kanker otak, dia kanker otak. Ya ibunya yang support sehingga anaknya tuh semangat ya. Ya tepat ya, ibaratnya menyupport dia setiap hari, bahwa tuh memang pasti akan sembuh, pasti akan kembali seperti dulu lagi. Jangan mikirin penyakitnya, yang penting Kemal selalu semangat dan berobat terus. Apa kata dokter tuh dikerjakan dan dilakukan setiap harinya aja. Dari harapan Mama Kemal untuk Kemal, saya sebagai orang tua, khususnya seorang ibu ya, saya ngerasa bahwa apa yang Mama Kemal perjuangkan ini benar-benar dia seorang wanita yang tegar, kuat. Saya cuma berharap Mama Kemal ini bisa tegar, kuat, karena istilahnya ketegaran dan kekuatan kita, apalagi spesialis ibu ya, istilahnya itu merupakan obat yang mujarab untuk Kemal itu sendiri gitu, untuk menjalani aktivitasnya, menjalani pengobatannya sampai nanti dia bisa sembuh seperti sedia kala nantinya. Itu sih harapan saya sebagai seorang ibu. Dia kepengen banget sih tahun ini sekolah. Kapan sih Bu Kemal itu bisa sekolah kayak dulu lagi? Dia pengen merasakan tuh pakai baju merah putih itu gimana ya Bu ya, katanya gitu. Iya, aku tuh pengen banget sekolah, pengen pakai baju merah putih kayak seperti adiknya Kevin, katanya gitu. Makanya mudah-mudahan tahun ini tercapai cita-citanya biar bisa sekolah, walaupun dengan keterbatasannya. Aku tuh seneng banget kalau denger anak-anak yang semangat buat sekolahnya. Karena memang kuncinya kita kan ada di anak-anak ya. Kemajuan bangsa kita ada di mereka gitu. Jadi denger anak-anak apalagi dia punya challenge-nya, dia tetap pengen sekolah. Tante cuma bisa doain semoga Tuhan kasih yang terbaik untuk Kemal, cepat sembuh. Tante yakin kalau misalnya Kemal tumbuh dewasa pasti akan jadi orang yang wise banget, yang bisa punya banyak manfaat untuk negara kita, untuk keluarga, untuk masyarakat. Dan Tuhan tuh sayang banget sama Kemal, jadi Kemal cepat sembuh, tetap semangat. Tetap semangat buat Kemal, ibunya. Gak akan pernah bisa benar-benar ngerasain apa yang Mama rasain, karena ngebayangin aja nggak akan mungkin bisa gitu ya. Jadi semangatlah Mama, aku udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Dan dari story Kemal ini saya belajar banyak, apalagi khususnya sebagai seorang ibu ya, istilahnya kekuatan, ketegaran, kesabaran itu seorang ibu
yang berikhtiar untuk kesembuhan anaknya. Sebenarnya saya juga istri saya itu kanker dan sekarang masih kemo, besok itu kemo ke-6. Jadi saya juga merasakan apa yang orang tua dari Saka ataupun yang lain rasakan gitu. Jadi kita harus berpikir positif bahwa semua ini pasti bisa kita lalui dan semuanya itu akan indah pada akhirnya gitu. Insya Allah. Be Brown ada kerjasama dengan Pita Kuning terkait Be Brown Happy Charity Virtual Run. Jadi ini adalah inisiasi di mana Be Brown beserta karyawannya berlomba-lomba untuk mengumpulkan kilometer tertentu di seluruh Asia Pasifik, dan ketika kilometer itu tercapai, kita akan mengunlock sejumlah donasi senilai sekian ribu euro, dan itu akan didonasikan di setiap country di Asia Pasifik, di mana di Indonesia kita memilih Pita Kuning sebagai partnernya. Dan untuk itu, seperti yang tadi aku mention, kita butuh like, subscribe, sama komen dari viewer semua untuk membantu kita mengunlock donasi itu dan berdampak lebih jauh lagi untuk adik-adik di Pita Kuning. Saksikan terus dan update terus untuk kegiatannya dan larinya, terutama juga jangan lupa untuk menonton video ini ya, di like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk subscribe dan juga sebarkan videonya seluas-luasnya sehingga manfaatnya juga lebih luas ya. Like, share, and subscribe kamu sangat berarti untuk charity ini dan untuk masa depan adik-adik kita dengan kanker. Semoga dengan memberikan kontribusi ini saya bisa memberikan sedikit dukungan kepada anak-anak seperti Kemal dan seperti anak-anak lainnya di Pita Kuning.